Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Jadi ketemu lagi dengan Ibu Fida di pembelajaran korespondensi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai surat bahasa Indonesia. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Jadi kalau ditanya apa sih itu surat? Coba kalian pikirkan. Jadi saya beri waktu 10 detik untuk berpikir apa itu surat. Jadi cukup ya. Jadi surat yaitu kalau misalnya ibu pribadi, surat kan bentuk alat komunikasi yang secara tertulis. Jadi alat komunikasi pastinya untuk menyampaikan informasi, akan tetapi informasinya dalam bentuk tulisan. Jadi beda dengan telepon dan komunikasi kantor itu secara lisan, sedangkan ini bentuk komunikasi secara tulisan. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pengertian surat di slide selanjutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian surat. Jadi untuk pengertian surat secara umum yaitu adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud, baik itu permintaan, lamaran, penawaran dan sebagainya secara tertulis. Jadi di sini secara tertulis ya, dalam bentuk tulisan. Untuk lamaran bukan lamaran untuk melamar wanita ya, tetapi lamaran pekerjaan maksudnya di sini. Jadi surat lamaran pekerjaan. Terus untuk menurut pengertian para ahli, yang pertama menurut Y.S. Marjo, surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Jadi, informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, permintaan, laporan, sanggahan, dan sebagainya. Terus yang kedua, menurut Lamuddin Lavinosa, yang menjadi pembeda antara surat dan karangan tertulis adalah yang pertama penggunaan kertas, di mana jika surat pastinya ada aturan kertasnya, di mana pada umumnya dia menggunakan kertas A4. Terus yang kedua, penggunaan model atau style, di mana kalau karangan mungkin bentuknya bebas, akan tetapi untuk surat dia ada berbagai macam bentuk surat. Ada yang namanya full block style, semi block style dan lain-lain. Terus yang ketiga, pemakaian bahasa yang khas. Jadi untuk surat dia memang ada bahasa yang khas yang digunakan di dalam surat. Contohnya misalnya untuk salam pembuka surat dia biasanya menggunakan kata dengan hormat, dan di akhir salam penutup surat biasanya ada kata hormat kami. Ya, seperti itu. Jadi ada bahasa yang khas yang digunakan di dalam surat. Terus yang terakhir yaitu pencantuman tanda tangan. Jadi di dalam surat pastinya di akhir setiap surat, baik itu surat apapun, baik surat pribadi maupun surat dinas dan surat niaga, biasanya selalu ada pencantuman tanda tangan, karena itu merupakan salah satu bagian dari surat. Oke, jadi itu yang membedakan surat dengan karangan. Kalau karangan mungkin dia bentuknya bebas, tetapi surat dia memiliki aturan. Oke, sampai sini jelas ya? Selanjutnya yaitu fungsi surat. Jadi ada beberapa fungsi surat ya. Jadi yang pertama yaitu sebagai wakil atau duta dari si pengirim surat. Jadi surat berfungsi untuk mewakili si penulis surat. Jadi si penulis surat tidak perlu lagi datang langsung secara pribadi. Jadi cukup diwakili oleh sehelai kertas. Jadi sebab itu harus ditulis dengan sopan dan menarik, sehingga penggunaan logo atau kop surat, gaya tulisan, dan layout surat memproyeksikan pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis surat. Jadi surat itu wakil, jadi kita tidak perlu datang lagi untuk menyampaikan sesuatu.
Jadi kita hanya perlu berkirim surat untuk menyampaikan maksud yang ingin kita sampaikan. Terus yang kedua yaitu sebagai bahan bukti, karena bersifat permanen dapat disimpan atau diarsip, sehingga surat dapat digunakan sebagai bahan bukti di pengadilan. Yang mana dimana menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, salah satu alat bukti yang sah yaitu surat. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada perusahaan yang terkait suatu kasus, otomatis sebuah surat bisa dijadikan sebagai alat bukti. Lalu selanjutnya ada sebagai referensi. Jadi surat-surat yang diarsipkan merupakan sumber data untuk kegiatan perencanaan dan tindak lanjut dari kegiatan suatu organisasi. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya pergantian kepengurusan baru di dalam suatu instansi ataupun organisasi. Otomatis untuk membuat sebuah surat dia memakai referensi surat-surat sebelumnya. Misalnya surat untuk membuat surat undangan, otomatis dia memerlukan referensi dari sumber yang ada sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat surat undangan tersebut. Jadi itulah kenapa sangat penting untuk mengarsipkan surat, sehingga jika sewaktu-waktu ingin diperlukan lagi atau ingin digunakan lagi, bisa dicari untuk dijadikan acuan. Lalu selanjutnya sebagai pengingat. Jadi bukti tertulis berupa surat akan sangat membantu ingatan, karena sebagaimana yang kita tahu kemampuan otak manusia untuk mengingat segala sesuatu itu sangat terbatas. Jadi seperti kalau misalnya juga menulis catatan di kelas, otomatis kalau kalian menulis catatan, jika suatu waktu kalian lupa, kalian bisa lihat lagi, kalian bisa buka catatan lagi untuk melihat, untuk mempelajari hal-hal yang kalian lupa. Jadi itu sangat penting untuk memiliki catatan agar kita bisa mengingat kembali apa yang ingin kita pelajari. Oke, selanjutnya yaitu sebagai pengaman. Jadi dibandingkan dengan faksimail, surat lebih terjamin. Jadi surat menjamin kerahasiaan karena biasanya dalam mengirim surat menggunakan amplop tertutup. Jadi faksimail itu surat yang dikirimkan melalui mesin fax ya. Jadi kalau misalnya kita kirim dari Makassar, bisa kirim misalnya ke Jakarta, akan tetapi dia keluar dari mesin faxnya dalam bentuk langsung tulisannya. Otomatis itu tidak menjamin keamanannya. Berbeda dengan surat. Kalau surat kan pasti dimasukkan ke dalam amplop tertutup, otomatis kerahasiaannya surat tersebut bisa terjamin atau lebih aman. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada sebagai penghemat tenaga, waktu, dan biaya. Jadi sesuatu yang harus dikunjungi bila tidak begitu penting dapat dilakukan melalui surat. Jadi surat juga lebih murah dibandingkan dengan penggunaan telepon interlokal. Jadi di mana surat itu sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, karena yang pertama menghemat tenaga karena si penulis surat tidak perlu lagi capek-capek untuk datang menemui orang yang ingin dikiriminya surat. Terus menghemat waktu karena tidak perlu lagi memakan banyak waktu untuk misalnya ke luar kota untuk menyampaikan informasi. Jadi cukup dituangkan di dalam surat. Biaya juga lebih murah karena misalnya kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi kepada orang yang di luar kota, kita cukup menggunakan surat. Lebih murah biayanya karena kalau orangnya yang langsung ke sana otomatis memakan banyak biaya. Oke. Jadi itu tadi sebagai fungsi surat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Jadi surat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jadi penggolongan tersebut didasarkan pada wujudnya, penggunaannya, sifatnya, dan tujuannya. Jadi yang pertama menurut wujudnya kalian bisa lihat ada surat bersampul, yaitu surat yang terdiri atas surat beserta amplopnya.
Jadi sampulnya itu merupakan amplopnya ya. Terus yang kedua, kartu pos, yaitu surat berbentuk kartu dengan ukuran 10 cm kali 15 cm. Jadi kartu pos dikirim tanpa amplop karena tidak bersifat rahasia. Mungkin zamannya kalian ini tidak pernah lihat atau jarang melihat mengenai kartu pos. Tapi dulu-dulu itu kartu pos sangat banyak digunakan. Jadi kita ada memang kartu yang sudah disediakan, itu tadi ukurannya 10 cm kali 15 cm. Jadi kita tinggal tulis pesan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya pesan selamat hari raya ini, selamat hari raya lebaran, selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada warkat pos, yaitu surat yang berupa gabungan sampul dan kertas surat. Jadi bila dilipat, kertas warkat pos akan membentuk amplop. Jadi itu kertas warkat sudah merupakan bagian dari suratnya. Jadi itu ya. Jadi warkat pos itu gabungannya antara sampul dan kertas surat. Selanjutnya yaitu memo dan nota, yakni surat yang dipakai untuk keperluan internal suatu organisasi, biasanya untuk meminta dan atau memberi informasi antar pejabat suatu kantor. Jadi memo biasa digunakan ditulis dalam kertas kecil ya, ada memang kertas memo, namanya kertas memo. Di situ biasa ditulis surat atau pesan singkat kepada antar pejabat dalam suatu kantor. Oke, sampai sini jelas ya. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu surat menurut penggunaannya. Jadi yang pertama ada surat pribadi, yaitu surat yang dari perseorangan kepada orang lain atau organisasi. Misalnya surat pribadi itu surat anak kepada ayahnya, kalau misalnya anaknya sedang merantau ya. Terus yang kedua ada surat dinas atau surat pemerintah, yaitu surat resmi yang digunakan dalam kegiatan kedinasan pada suatu instansi pemerintah. Jadi di sini contohnya misalnya surat undangan dinas. Biasanya kalau misalnya dalam suatu instansi, misalnya SMK 1 mengundang guru-guru untuk rapat, otomatis bagian staf tata usaha membuat surat undangan dinas kepada seluruh staf. Jadi suratnya itu bersifat kedinasan. Selanjutnya yaitu surat niaga atau surat bisnis, yaitu surat resmi yang digunakan suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan niaga, bisnis atau perdagangan yang dijalankannya. Contohnya misalnya surat pesanan barang, itu termasuk dalam salah satu surat niaga. Terus yang selanjutnya yaitu surat sosial, yaitu surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan seperti yayasan, partai politik, LSM, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang bersifat nirlaba. Jadi surat sosial jelas ya yang digunakan seperti misalnya ACT atau aksi cepat tanggap, atau misalnya surat yang digunakan oleh Kitabisa, kan yang seperti itu, yang lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya yaitu surat menurut sifatnya. Jadi yang pertama yaitu surat biasa, yakni surat yang isinya tidak rahasia dan boleh diketahui oleh orang lain selain orang yang dituju. Terus yang kedua ada surat rahasia, yaitu surat yang bersifat rahasia. Jadi dia biasanya ditandai dengan RHS atau R. Terus yang selanjutnya surat sangat rahasia, yaitu surat yang sifatnya sangat rahasia, biasanya ditandai dengan SRHS atau SR. Biasanya nih kayak naskah-naskah ujian nasional, kalau dulu-dulu itu biasanya ada tanda SR atau SRHS, sangat rahasia karena merupakan rahasia negara. Terus selanjutnya yaitu menurut jumlah penerimanya, surat terbagi atas yang pertama surat biasa,
yaitu surat yang ditujukan kepada satu orang atau pejabat atau organisasi. Yang kedua, surat edaran, yaitu surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau organisasi. Contohnya misalnya surat edaran pemerintah terkait mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID. Jadi itu disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang terakhir yaitu surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya di dalam sekolah dibuat surat pengumuman, otomatis itu untuk masyarakat sekolah pengumumannya. Terus menurut tujuannya ada beberapa surat yaitu yang pertama surat perintah, surat permohonan, surat keputusan, surat perjanjian, dan sebagainya. Jadi untuk lebih lanjut nanti kita bahas ke pembahasan surat lebih mendalam. Mungkin untuk pembahasan surat lebih mendalam nanti dibahas di semester 2. Oke. Ciri-ciri surat. Jadi untuk ciri-ciri surat terbagi atas 6. Jadi yang pertama, surat adalah pesan tertulis. Jadi jelas ya, karena memang surat dituliskan pada sebuah kertas atau sehelai kertas, makanya dia disebut pesan tertulis. Terus yang kedua, isi pesan dalam surat merupakan informasi atau persuasi. Jadi di dalam pesan misalnya dalam surat isinya yaitu berupa informasi terhadap suatu hal ataupun persuasi ataupun ajakan. Misalnya seperti tadi yang saya bilang, surat edaran pemerintah untuk menghimbau atau untuk ajakan menerapkan protokol kesehatan. Terus yang ketiga yaitu surat memiliki bagian-bagian yang standar. Jadi nanti untuk bagian-bagiannya akan saya jelaskan selanjutnya ya, seperti kop surat dan lain-lain. Jadi yang keempat yaitu surat memiliki bentuk yang standar. Seperti tadi yang saya bilang, ada beberapa bentuk-bentuk surat. Nanti terakhir saya jelaskan juga untuk bentuk-bentuknya. Ada bentuk full block style, semi block style, dan lain-lain. Terus selanjutnya surat memiliki satu pesan inti. Jadi ada pesan inti di dalam sebuah surat. Biasanya kita bisa tahu mengenai pesan inti tersebut dari perihal atau hal surat. Misalnya perihal mengenai penawaran produk. Oh, berarti keseluruhan isi surat ini berisi mengenai penawaran produk. Terus yang terakhir yaitu gaya bahasa surat, bisa formal maupun informal. Jadi tergantung jenis suratnya. Kalau misalnya dia tergolong surat dinas atau surat niaga, otomatis bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal. Kalau mungkin dia tergolong surat pribadi, otomatis biasanya bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa informal. Oke, sampai sini jelas ya. Bagian-bagian surat. Jadi ada beberapa bagian dari surat ya. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk kepada bagian surat. Yang pertama ada kepala surat atau biasa disebut dengan kop surat. Jadi fungsinya sebagai identitas diri bagi instansi bersangkutan. Dalam kepala surat dicantumkan identitas seperti berikut. Ada nama instansi, lambang atau logo instansi, ada kode pos, ada nomor telepon, nomor faksimail atau email. Jadi bisa kalian lihat untuk nama instansinya ada Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu biasanya ditetapkan ada alamat Jalan Dr. Setiabudi 229 Bandung. Lalu ada kode pos yaitu 40154, ada nomor telepon 0822. Kalian bisa lihat di situ sampai selesai. Ada juga nomor faksimail yang 022 yang terakhirnya angka 51. Lalu ada pencantuman email inter@proxy.ikip-datarbandung.ac.ad. Terus ada logo.
logo ditempatkan di sebelah kanan. Jadi tergantung instansinya. Biasanya kepala surat itu tiap instansi sudah ada formatnya. Jadi sisa digunakan berdasarkan format yang ada. Terus bagian yang kedua ada nomor surat. Jadi penulisan nomor sangat berguna untuk yang pertama memudahkan dalam pengarsipan. Jadi berhubungan dengan pelajaran kearsipan ya. Yang kedua, memudahkan dalam mencarinya kembali. Kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan akan mudah untuk ditemukan. Lalu yang ketiga, mengetahui banyaknya surat yang keluar. Jadi kita bisa tahu berapa banyak surat yang keluar pada bulan yang berjalan berdasarkan nomor surat tersebut. Lalu yang terakhir ada bahan rujukan dalam surat menyurat tahap berikutnya. Jadi menjadi acuan kalau misalnya kita mau membuat surat yang misalnya sama bentuknya dengan surat sebelumnya, walaupun konteks kalimat di dalam suratnya berbeda, tetapi bisa dijadikan rujukan atau acuan. Lalu kita lanjut, yaitu lazimnya nomor surat berisikan. Yang pertama ada nomor surat, ada kode surat atau kode klasifikasi surat yang digunakan dalam kearsipan, ada angka bulan, lalu yang terakhir ada angka tahun. Kalian bisa lihat ya di bawah slide ini nomor urutnya itu, nomor urut suratnya ada 007. Jadi nomor urut suratnya yaitu 007, berarti sudah 7 surat di bulan ini. Terus ada kode klasifikasi suratnya KHS garis datar 1. Kalau misalnya contoh surat pesanan, kode klasifikasi suratnya kalian bisa buat PS atau pesanan kan, atau misalnya surat penawaran kalian bisa pakai kode klasifikasi surat PN. Lalu garing ada angka bulan. Jadi angka bulannya itu ditulis dalam angka Romawi ya. Jadi dari angka Romawi di situ 4 berarti bulan April. Otomatis kalau bulan ini bulan Oktober dia berubah menjadi angka X ya. Dan yang terakhir ada angka tahun. Kalian bisa lihat di situ 2001. Saya pikir di situ kalian belum lahir ya, 2001. Saya juga masih TK. Jadi di situ bergantung tahun ya. Jadi misalnya tahun ini tahun 2021. Kalian bisa pakai 2021. Contohnya misalnya 008 garing PS garing X garing 2021. Berarti surat yang ke-8 yaitu surat pesanan. Otomatis pesanan itu surat keluar. Lalu garing X yaitu bulan 10 atau bulan Oktober, dan garing tahun 2021. Jadi surat keluar bentuknya bentuk surat pesanan di bulan ini, suratnya itu nomor urut ke-8 di tahun ini. Jadi jelas ya. Jadi selanjutnya yaitu tanggal surat. Jadi tanggal ditulis sejajar dengan nomor surat. Nama tempat mendahului tanggal surat. Namun apabila sudah tercantum di dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu dituliskan lagi. Jadi kalau misalnya di dalam kepala surat kayak tadi sudah ada nama tempatnya Bandung, tidak usah dituliskan lagi nama tempatnya Bandung. Akan tetapi jika belum ada, maka harus dituliskan. Contohnya di bawah. Kalau misalnya belum ada nama tempatnya Surabaya 27 Juli 2003. Kalau misalnya sudah ada nama tempatnya, kalian langsung tuliskan saja tanggal suratnya yaitu 17 Agustus 2001 misalnya. Jadi hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan tanggal, yang pertama adalah nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Jadi tidak bisa disingkat ya seperti 27 Jul, tidak, langsung kalian tulis 27 Juli 2003 misalnya. Terus angka tahun tidak boleh disingkat.
Jadi tidak bisa kalian singkat misalnya 27 Juli 21. Berarti 27 Juli 2021. Seharusnya kalian tulis lengkap ya, 27 Juli 2021. Lalu yang terakhir yaitu pada akhir baris tidak dibubuhi tanda titik. Jadi karena tanggal bukan kalimat, jadi dia tidak diikuti oleh tanda titik. Oke, jadi itu aturan-aturan dalam penulisan tanggal surat. Selanjutnya untuk lampiran. Jadi lampiran yaitu melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya ada sesuatu yang disertakan di dalam surat, misalnya surat pesanan. Kalian melampirkan bukti pembayaran 1 lembar, otomatis kalian bisa tulis lampiran 1 lembar, atau bisa kalian tulis lampiran 1 berkas, bisa juga lampiran 1 helai. Jadi tergantung ya. Untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di slide. Di situ ada lampiran 3 helai. Kalau misalnya 3 lembar, bisa juga kalian tulis 3 lembar, terserah mau helai mau lembar. Terus yang kedua ada lampiran 1 berkas, berarti 1 lembar. Yang ketiga lampiran 2 lembar. Yang keempat lampiran 10 lembar. Kalau misalnya tidak ada lampiran, kalian tulis tanda garis datar, oke? Jadi seperti itu ya untuk penulisan lampiran. Selanjutnya yaitu hal surat. Jadi hal bermakna perkara, soal atau urusan, peristiwa dan tentang hal. Maksudnya di sini inti dari surat tersebut. Cara penulisannya yaitu harus ditulis dengan singkat, jelas dan menarik. Yang kedua berwujud kata atau frase, bukan kalimat. Terus yang ketiga huruf pertama dalam setiap katanya harus ditulis dalam huruf kapital. Contoh penulisannya misalnya hal, jadwal ujian matematika. Jadi hal tersebut sudah menggambarkan keseluruhan isi surat biasanya ya. Terus yang kedua hal, undangan rapat panitia. Nah, berarti surat tersebut berisi mengenai undangan rapat. Oke, jadi hal itu merupakan inti, maksudnya berisi mengenai inti dari surat tersebut. Tujuan dibuat surat ini untuk apa? Biasanya tercantum di perihal. Oke, kita lanjut ke alamat surat. Untuk alamat surat, jadi ada 2 macam, yaitu alamat dalam pada helai surat dan alamat luar pada sampul surat. Maksudnya sampul surat itu pada amplopnya. Jadi alamat dalam pada di dalam surat, alamat luar pada sampul surat ya. Jadi alamat ditulis tanpa diakhiri tanda baca apapun. Untuk alamat dalam berturut-turut menyebutkan nama orang atau jabatan, lalu ada nama jalakan atau nomor rumah atau gedung, nama kota, lalu nama orang ditulis dengan lengkap dan cermat sesuai dengan kebiasaan yang dituliskan oleh bersangkutan, tidak disingkat atau diubah ejaannya. Lalu nama orang atau jabatan ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap unsur nama itu. Jadi di depan nama orang atau jabatan dituliskan ungkapan YTH atau yang terhormat. Oke. Lalu selanjutnya yaitu surat hendaknya dialamatkan kepada pejabatnya, bukan instansinya. Jika pejabat itu tidak diketahui pasti namanya, misalnya direktur atau rektor, maka dipakai istilah kepala atau pemimpin, bukan pimpinan. Jadi kalian bisa pakai kepala atau pemimpin, bukan pimpinan. Bisa juga pakai direktur dan lain-lain. Lalu nama jalan hendaklah ditulis lengkap, jangan disingkat. Jadi jangan disingkat ya. Kalau misalnya jangan, tetap tulis nomor. Jadi misalnya Jalan Jenderal Basuki Rahmat.
Jadi jangan singkat jalannya menjadi JL, tetapi tulis jalan. Oke, sedangkan nama kota tidak didahului dengan kata di. Jadi langsung ditulis saja, misalnya contohnya kalian bisa lihat di bawah, yang terhormat Bapak Yanto Intan Roshidi SE, Direktur PT Pilar Sejahtera, Jalan Kencana nomor 25, Jalan Kencana 25, Surabaya. Jadi tidak dituliskan di Surabaya, tetap langsung Surabaya. Oke. Contoh lain, kepada yang terhormat Direktur PT Maju Mundur, Jalan Jati nomor 5. Maaf ya, di situ nomornya jangan kalian singkat, tetapi tulis nomor 5. Itu salah penulisan, letaknya itu di Bandung. Jadi jangan menyingkat di dalam surat. Oke, sampai sini jelas ya. Untuk salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang dituju. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam salam pembuka yang pertama yaitu huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf kapital. Huruf awal kata hormat ditulis dengan huruf kecil. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Jadi contohnya, mohon maaf ya, contohnya salah ya, untuk hormatnya hanya itu huruf kecil. Jadi dengan hormat hanya huruf kecil, terus ada koma. Oke, jadi dengan hormat koma. D-nya dikata dengan huruf besar, hormat dikata hormat huruf kecil hanya. Oke, kita lanjut ke isi surat. Jadi isi surat pada umumnya terdiri atas 3 hal, yaitu pembuka, isi yang sesungguhnya, dan penutup. Jadi untuk pembuka berguna untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat. Misalnya, sehubungan dengan surat saudara tanggal ... Dengan ini kami beritahukan. Intinya yang menarik perhatian si pembaca surat tersebut. Terus yang kedua, isi surat yang sesungguhnya berisi sesuatu yang ingin diberitahukan atau yang disampaikan kepada penerima surat atau inti suratnya. Misalnya, dengan ini kami beritahukan kepada saudara. Jadi di sini kata saudara jangan disingkat ya, jadi SDR tetap dituliskan saudara. Akan tetapi S di kata saudara itu huruf besar ya, huruf kapital. Selanjutnya yaitu penutup surat merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci surat. Pada umumnya penutup surat berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat atau harapan si penulis surat. Contoh, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Demikian pemberitahuan kami, harap saudara maklum. Atau, mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan di atas berguna bagi saudara. Oke, itu merupakan penutup surat. Sampai sini jelas ya. Lalu selanjutnya yaitu salam penutup. Jadi salam penutup terdiri atas nama jabatan, tanda tangan, nama terang, dan nomor kepegawaian. Contohnya salam penutup itu diketik berjarak 2 baris dari kalimat penutup. Jadi enter 2 kali dari kalimat penutup. Contohnya, hormat kami, koma, Dr. Chandra Sakti MM, Direktur Pemasaran. Jadi di situ kalian bisa cantumkan juga tanda tangannya ya. Biasanya kalau ada nomor kepegawaiannya, dia diletakkan di bawah namanya. Dr. Chandra Sakti MM, di bawahnya kalian tuliskan misalnya kalau dia PNS NIP-nya, lalu jabatannya. Oke. Selanjutnya yaitu tembusan atau biasa ditulis
CC atau kopi karbon. Dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju atau asli perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang berhubungan dengan surat itu. Jadi tembusan ditulis di sebelah kiri bawah, lurus ke atas dengan nomor, hal, dan lampiran. Lalu tembusan ditulis urut sesuai dengan tingkat jabatan instansi yang bersangkutan. Lalu pada tembusan tidak perlu ditulis ungkapan yang terhormat atau kata sapaan seperti saudara, bapak, atau ibu. Dan pada tembusan yang terakhir juga tidak perlu ditulis kata arsip atau pertinggal sebab. Setiap kita mengetik sebuah surat untuk dikirimkan pasti dengan sendirinya ditinggalkan selembar sebagai arsip. Contoh penulisan tembusan yang benar. Kalian bisa lihat di bawah slide ini, yaitu yang pertama kalian bisa lihat kalau misalnya tembusannya 2 orang, ada Kakanwil, Depdiknas, Provinsi Jawa Barat. Lalu Kakandep, Dekdiknas, Kabupaten Ciamis. Jadi penulisannya itu berdasarkan jabatannya ya. Yang pertama yaitu Ketua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat. Lalu ada Ketua Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Ciamis. Jadi dari provinsi ke kabupaten, oke? Jadi intinya dia harus berurutan sesuai dengan yang mana jabatannya lebih tinggi. Sampai sini jelas ya mengenai tembusan surat. Oke. Jadi sebagai pengetahuan tambahan, saya akan memberitahukan mengenai bentuk-bentuk surat. Jadi yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Untuk full block style kalian bisa lihat di contohnya itu, yaitu mereka semua paragrafnya mulai dari alamat dalam sampai jabatan atau tembusan itu dia di sebelah kiri. Oke? Jadi semuanya di sebelah kiri rata. Jadi itu kenapa namanya full block style, karena full mereka di sebelah kiri. Oke, sampai sini jelas ya. Terus yang kedua ada yang namanya bentuk lurus atau block style. Yang membedakan tadi dengan full block style adalah salam penutup sampai tanda tangan atau nama jabatan di bawah itu dia di sebelah kanan sejajar dengan tanggal. Jadi itu saja yang pembeda ya. Jadi pembedanya dia salam penutup sampai nama jabatan di sebelah kanan, oke? Dan yang terakhir ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Untuk semi block style mungkin agak sedikit rumit. Dia itu yang membedakan mirip dengan tadi bentuk lurus atau block style untuk penempatan salam penutup sampai dengan nama jabatan. Akan tetapi paragraf isi suratnya atau inti dari suratnya itu dia menjorok ke dalam 5 spasi. Jadi kalian bisa lihat ya, jadi tiap paragraf biasanya kan paragraf dalam surat terdiri dari paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Jadi semuanya awal dari paragraf semua menjorok ke dalam 5 spasi. Oke? Jadi yang membedakan tadi apa? Yang pertama dia paragraf isi suratnya mulai dari pembuka, isi, dan penutup itu menjorok ke dalam 5 spasi. Dan untuk salam penutup sampai nama jabatan di sebelah kanan. Oke? Jadi itu ya untuk bentuk-bentuk surat kedinasan. Saya harap kalian dapat mengerti. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WhatsApp.
Oke, jadi itu tadi mengenai pembahasan materi hari ini terkait surat bahasa Indonesia. Saya harap kalian dapat mengerti dengan baik penjelasan saya. Jika ada yang masih kurang jelas, masih ada yang mengganjal, silahkan kalian tanyakan melalui Instagram saya atau bisa melalui grup WhatsApp langsung ya. Jangan malu untuk bertanya karena saya juga akan menjawab dengan langsung. Oke. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day semuanya.